Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita terima dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita pernah marah. Ada banyak faktor yang membuat seseorang marah dan ada juga banyak penyebab yang menyebabkan seseorang itu marah. Pada hari ini dalam bacaan kita juga melihat bagaimana Yunus juga mengungkapkan kekesalan dan kemarahannya kepada Allah. Ada dua hal yang membuat Yunus marah. Yang pertama, Yunus marah kepada Allah ketika pada saat itu Niniwe dikenal sebagai bangsa yang sangat jahat, hendak mendapatkan penghukuman dari Allah. Tetapi kemudian karena orang-orang di Niniwe bertobat, Allah tidak jadi menghukumnya. Nah, itulah yang membuat Yunus menjadi kesal dan akhirnya marah kepada Allah. Yunus merasa bahwa sudah seharusnya Niniwe mendapatkan hukuman atas perbuatan jahat yang mereka lakukan. Tetapi kenapa kemudian Allah justru mengampuni mereka? Tetapi kemudian kenapa Allah justru menerima pertobatan mereka? Itulah hal pertama yang membuat Yunus marah kepada Allah. Lalu hal yang kedua, ketika Allah menumbuhkan tanaman pohon jarak untuk tempat berteduh bagi Yunus, dan pada seketika itu juga pohon jarak itu menjadi layu dan akhirnya mati. Di situ pun Yunus marah kepada Allah karena Yunus merasa dia bisa berlindung dan berteduh di bawah pohon jarak itu. Lalu kenapa juga Allah membuat
pohon jarak itu menjadi layu dan mati. Itulah dua hal yang membuat Yunus marah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita dapat belajar bahwa apakah selayaknya kita marah kepada Allah? Apakah kita berhak marah kepada Allah ketika orang yang melakukan salah menyadari kesalahannya lalu kemudian bertobat? Apakah kita tidak senang ketika kita melihat orang lain menyadari kesalahannya? Dan apakah kita tidak senang ketika kita mendapati ada saudara kita yang menyatakan pertobatannya? Lalu dari sini kita juga belajar, Bapak Ibu Saudara, terkadang di dalam kehidupan ini kita marah kepada Allah ketika hal-hal yang menyenangkan hati kita harus lenyap dari kehidupan kita. Dalam hal ini contohnya Yunus kehilangan pohon jarak yang melindunginya. Apakah kita hanya mau menerima hal-hal yang baik saja dari Allah? Apakah kemudian ketika kita merasakan atau mengalami hal yang buruk, hal yang tidak baik, lalu kita layak marah kepada Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Yunus. Kita juga bisa mengendalikan diri kita supaya kita tidak mudah menyatakan kekesalan dan kemarahan kita kepada Allah. Sebab seharusnya kita menyadari Allah lah yang berkuasa atas alam semesta ini. Ketika ada orang menyatakan pertobatannya, maka atas kasih karunia dari Allah, Allah berhak memberikan dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang yang akan dikasihinya. Lalu mengapa kita melarang Allah? Siapakah kita? Pantaskah kita untuk melakukan hal tersebut? Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk tidak selalu menuntut kepada Allah tentang banyak hal yang menyenangkan hati kita. Dan ketika itu tidak terjadi, maka kita marah kepada Allah. Mari kita juga belajar untuk menyadari bahwa Allah sepenuhnya berkuasa untuk menunjukkan kasih karunia-Nya kepada siapapun, termasuk dalam bacaan kita ini kepada bangsa Niniwe sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita marah akan sesuatu, ketika kita kesal akan sesuatu, mari kita bertanya lebih dalam kepada diri kita. Apa yang mendasari kita marah? Apa yang menyebabkan kita kesal? Apakah kita layak untuk marah kepada Allah? Atau justru kitakah yang harusnya mulai berintrospeksi diri apabila ada kekeliruan di dalam diri kita? Selamat merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan mari kita belajar bagaimana seharusnya kita bersikap kepada Allah.